Oke, kita langsung bahas saja ya. Kita akan ngobrolin soal sebuah filosofi yang bisa ngubah total cara kita memandang duit. Dan ini bukan soal jadi pelit ya, catat. Tapi soal gimana caranya nemuin kekayaan yang sesungguhnya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Kamu udah kerja banting tulang, tapi pas lihat saldo rekening, kok rasanya gini-gini aja ya, nggak maju-maju? Ini nih, siklus yang kayaknya banyak banget yang ngalamin. Gajian datang, wih senang banget. Baru 2 minggu, dompet udah tipis lagi. Tapi anehnya, coba cek deh keranjang belanja online, udah penuh aja sama barang yang kita bahkan lupa kapan masukinnya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, jebakan gaji ke gaji. Banyak dari kita tuh ngerasa udah kerja keras, tapi kok nggak pernah ngerasa aman secara finansial. Nah, ini titik awal buat kita ngelihat semuanya dari kacamata yang baru. Sekarang, coba lihat perbandingan ini deh, menarik banget. Di satu sisi ada si pembelanja stres. Kelihatannya sih wah banget ya, gadget paling baru, bajunya bermerek, tapi dalamnya pusing mikirin tagihan. Nah, di sisi lain ada si kaya diem-diem. Hidupnya mungkin kelihatan biasa aja, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih mahal, ketenangan batin. Nah, ini nih biasanya jadi titik balik buat banyak orang. Momen dimana kita sadar, gue udah kerja keras banget tapi kok rasanya nggak pernah cukup ya. Dan perasaan kayak gini yang akhirnya bikin kita mikir, pasti ada cara lain yang lebih baik. Dan dari situlah kita sampai ke inti pembahasan kita kali ini, mendefinisikan ulang apa sih artinya kaya. Ini bukan soal punya banyak barang, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi apa sih frugal living atau hidup hemat itu sebenarnya? Gampangnya, ini tuh filosofi yang sadar banget. Bukan berarti kita jadi anti senang-senang ya, bukan. Tapi tentang gimana kita pinter-pinter ngalokasiin sumber daya kita, waktu, energi, sama duit ke hal-hal yang beneran penting dan punya nilai buat masa depan. Nah, ini poin yang paling penting. Orang kan sering mikir kalau kaya itu ya punya rumah gede, mobil baru, yang cicilannya bikin stres. Padahal, kaya yang sebenarnya itu adalah punya pilihan, punya kemampuan buat tidur nyenyak di malam hari, bisa bantu orang tua tanpa perlu cek saldo dulu, atau bahkan bisa nolak tawaran kerja yang nggak srek di hati. Nah, itulah kebebasan yang sebenarnya. Kutipan ini ngena banget sih, kekayaan sejati itu ngasih kita pilihan. Dan buat dapetin itu, yang harus diubah pertama kali itu bukan dompetnya, tapi cara kita mikir. Oke, kita lanjut ya. Gimana caranya? Sebelum kita ubah kebiasaan belanja, yang harus kita ubah itu ya pola pikirnya dulu. Soalnya, kalau mindsetnya salah, mau gaji 2 digit juga bakal habis gitu aja. Percaya deh. Di sini ada 2 jalan nih. Di kiri, ada hadiah diri yang impulsif. Tiap kali stres, pelariannya belanja. Rasanya enak sesaat, tapi habis itu, nyesel. Di kanan, ada konsep menunda kesenangan. Ini tuh kayak nanem pohon. Emang nggak bisa langsung dinikmatin buahnya, tapi kalau kita sabar, nanti panennya bakal jauh lebih gede dan lebih manis. Terus gimana caranya ngerem? Gampang kok, cuma 2 langkah. Pertama, pas hasrat belanja itu datang, jeda dulu, berhenti sebentar. Kedua, tanya ke diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma pengen ngerasa enak sesaat doang? Dan pas kamu berhasil nahan, wah rasanya tuh puas banget. Kamu yang pegang kendali, bukan nafsu belanjamu. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana praktiknya? Ini dia rencana aksi 5 langkah yang konkret dan bisa langsung kamu coba. Anggap aja ini peta jalannya ya. 5 langkah yang kelihatannya simple, tapi kalau dilakuin konsisten, dampaknya bakal gede banget. Kita bahas satu-satu yuk. Langkah pertama, cari bocornya di mana. Seringnya, dompet kita jebol bukan karena pengeluaran gede, tapi karena hal-hal kecil yang numpuk. Kayak langganan streaming yang udah jarang ditonton, atau kopi susu gula aren tiap pagi, ongkir-ongkir kecil yang kalau ditotalin jadi bukit. Ingat, bocor alus lama-lama bisa bikin kapal karam loh. Langkah kedua, duit yang tadinya bocor itu kita alihin ke hal yang dampaknya jangka panjang. Coba deh mulai bikin dana darurat. Mulai investasi, nggak perlu gede, yang penting rutin. Dan yang paling penting, investasi ke diri sendiri. Upgrade skill kamu, itu aset yang nggak bakal kena inflasi. Langkah ketiga, belanja pakai kesadaran. Coba deh, sebelum kalian check out, tanya dulu ke diri sendiri 3 hal ini. Aku beneran butuh ini nggak? Ada nggak ya yang lebih murah tapi fungsinya sama? Dan ini bakal bikin hidupku lebih baik buat jangka panjang nggak? Kalau jawabannya nggak semua, ya udah, close step-nya aja. Langkah keempat, biar nggak pusing, pakai sistem. Bisa pakai aplikasi budget di HP atau cara klasik pakai amplop. Tujuannya tuh bukan buat nyiksa diri ya, tapi biar ada pagarnya. Jadi pikiran lebih tenang dan kita juga jujur sama kondisi keuangan sendiri.
Dan terakhir, langkah kelima, hidup hemat tuh bukan berarti hidupmu bakal gitu-gitu aja. Nggak sama sekali. Kamu boleh kok naikin standar hidup, tapi pakainya hasil investasi atau pendapatan pasif. Jangan dari nambah utang, ini namanya pertumbuhan yang cerdas, bukan maksain gaya hidup pakai utang. Nah, setelah ngelewatin semua ini, hadiah utamanya apa sih? Ini nih yang jadi inti dari semuanya. Percaya deh, hadiahnya itu jauh lebih dari sekedar angka di rekening bank. Dan ini dia inti pelajarannya. Proses ini tuh bukan soal nahan-nahan diri sampai menderita. Bukan. Tapi ini soal perjalanan nemuin diri sendiri. Apa sih yang benar-benar penting buat kamu? Apa ketakutanmu? Apa keinginanmu yang paling jujur? Pada akhirnya, aset paling mahal yang kamu dapat itu bukan duitnya, tapi satu hal ini, kesadaran. Kesadaran buat ngebedain mana yang cuma keinginan, mana yang beneran kebutuhan. Kesadaran inilah yang ngasih kamu setir buat ngendalin hidupmu sendiri. Jadi nggak lagi disetir sama impuls sesaat. Jadi, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah dengerin semua ini, coba deh diam sejenak dan tanya ke diri sendiri. Buat aku, cukup itu sebenarnya apa sih? Karena pas kamu nemu jawabannya, kamu udah separuh jalan menuju kebebasan yang sebenarnya.